Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna Manhiatul Maulidah. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya kelas pagi dan saya dari tingkat 1. Di sini saya akan mempresentasikan 2 novel yang sudah saya baca. Yang pertama yaitu novel Laskar Pelangi dan yang kedua yaitu novel Perahu Kertas. Untuk novel Laskar Pelangi, novel ini karya dari Andra Hirata. Dan novel Laskar Pelangi juga novel pertama yang ditulis oleh Andra Hirata. Tahun terbitnya 2005 dan penerbit dari novel ini adalah Bentang Pustaka. Jumlah halamannya sekitar kurang lebih 529 halaman. Baik, di sini saya akan sedikit menceritakan tentang novel Laskar Pelangi itu. Novel Laskar Pelangi itu novel menceritakan kehidupan 10 anak yang tidak mampu. Tetapi mereka memiliki semangat juang untuk melanjutkan pendidikan, untuk bersekolah. Sebagian besar dari 10 anak itu anak dari para penambang timah di pulau itu, dengan perolehan kekayaan alam timahnya yang terbesar di dunia. 10 anak hebat itu dinamai Laskar Pelangi. Di antaranya 10 anak itu bernama Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Syahdan, Akyong, Bore, Trapani, Ucai, dan juga Harum. Mereka bersekolah di SD Muhammadiyah. Sekolah itu sangat miris keadaannya, bahkan tidak layak untuk digunakan. Sehingga pemerintah sudah memperingati kepada pihak sekolah mengenai perencanaan penutupan sekolah. Tetapi semua itu dihiraukan karena jumlah murid yang ada di sekolah itu 10 di tahun angkatan itu. Dan persyaratan dari pemerintah itu jika sekolah Muhammadiyah itu tetap ada, maka harus berjumlah 10 atau lebih. Nah, pada tahun angkatan ini sekolah itu mencapai 10 siswa. Kebersamaan dari anggota Laskar Pelangi itu bermula ketika penerimaan siswa baru di SD Muhammadiyah itu. Mereka diberi nama Laskar Pelangi itu oleh seorang gurunya yang bernama Bu Muslimah atau sering dipanggil Bu Mus. Laskar Pelangi dalam menjalankan pendidikan di SD Muhammadiyah, mereka ditemani oleh berbagai ragam emosional, mulai dari rasa bahagia, senang, sedih, dramatis, hingga mengharukan. Novel ini menceritakan kisah para pejuang yang semangat dalam belajar dan bersungguh-sungguh sehingga memiliki cita-cita yang tinggi. Dan dari 10 tokoh itu memiliki karakter dan watak. Yang pertama yaitu tokoh Ikal. Ikal adalah tokoh yang paling pintar. Ia memiliki minat di bidang sastra karena kegemarannya menulis sajak dan puisi. Dan tokoh yang kedua bernama Lintang. Lintang adalah teman sebangku Ikal yang sangat jenius. Ia merupakan anak seorang nelayan miskin yang tidak mempunyai perahu. Dan yang ketiga Sahara. Sahara menjadi salah satu anak gadis dari anggota Laskar Pelangi. Ia memiliki sifat keras kepala, patuh terhadap agama, memiliki pendirian kuat, pandai, dan juga ramah. Yang keempat yaitu Mahar. Mahar memiliki paras tampan, tubuhnya kurus dan berbakat di bidang seni.
Dan yang kelima, tokoh yang kelima yaitu Akyong. Akyong merupakan keturunan Tionghoa yang menjadikan mahar sebagai suhunya. Meski tidak tampan dan tapi dia memiliki sifat yang baik hati dan suka menolong. Dan yang keenam, tokoh Syahdan. Syahdan merupakan sosok yang tidak menonjol dan tidak pernah diperhatikan. Namun, Syahdan mempunyai cita-cita menjadi seorang aktor. Dan yang ketujuh, tokoh yang ketujuh yaitu Kucai. Kucai selalu dipercaya menjadi ketua kelas. Dan yang kedelapan, tokoh yang kedelapan yaitu Borek. Borek adalah laki-laki yang ingin selalu tampil maco. Yang kesembilan, Trapani. Trapani adalah pria tampan, baik hati, dan juga pandai. Dan yang kesepuluh yaitu Harun. Harun mempunyai mempunyai keterbelakangan mental, sehingga memulai sekolahnya terlambat. Jadi menurut saya, novel ini menekankan arti pentingnya pendidikan, dan selain itu mereka mengajarkan arti persahabatan, dan kesetiaan dalam berteman. Dan banyak juga pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari novel ini, yaitu harus memiliki semangat untuk belajar dan bersungguh-sungguh untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dan juga dari persahabatan, dan karena memiliki dengan persahabatan dan kesetiaan juga akan mempengaruhi kepada semangat kita. Baik, untuk novel yang kedua yaitu novel Perahu Kertas. Novel Perahu Kertas itu karya dari Dewi Lestari atau Di. Penerbit novel ini adalah Bentang Pustaka pada tahun 2009, dan jumlah halamannya sekitar kurang lebih 440 halaman. Di sini saya akan sedikit menceritakan novel Perahu Kertas itu. Novel Perahu Kertas bertemakan persahabatan, percintaan, dan idealisme seseorang. Kisah ini berawal dengan seorang remaja laki-laki yang baru saja lulus dari sekolah menengah atas. Ia bernama Kinan. Tokoh itu bernama Kinan. Kinan adalah laki-laki yang cerdas, mempunyai minat dan bakat dalam bidang seni melukis. Kinan bercita-cita menjadi seorang pelukis. Akan tetapi hal itu tidak terjadi karena ia harus pergi dan meninggalkan Amsterdam untuk berkuliah di Indonesia. Kinan ini hidup di Amsterdam sekitar 6 tahun lebih, dan ia harus pergi ke Indonesia setelah selesai sekolah menengah atasnya. Ia hidup di Amsterdam itu bersama neneknya. Dan ia berkuliah, akhirnya ia pergi ke Indonesia untuk berkuliah, tepatnya di Fakultas Ekonomi di Bandung. Di novel ini juga ada tokoh lain, yaitu bernama Kugi. Kugi merupakan perempuan unik, mempunyai daya imaji yang sangat tinggi. Ia berpenampilan ekstrinsik, cenderung berantakan. Kugi berkuliah di kampus yang sama dengan Kinan di Bandung. Sejak kecil, Kugi sudah mencintai dunia perdongeng. Maka dari itu jangan heran bila dirinya mempunyai imaji yang tinggi. Ia memiliki koleksi dan taman bacaan serta hobi menulis cerita dongeng. Ia bercita-cita menjadi seorang juru dongeng. Akan tetapi dirinya menyadari bahwa penulis atau juru dongeng itu bukanlah suatu profesi yang menghasilkan. Kugi memiliki cara agar dirinya tidak jauh-jauh dari kegemarannya, yaitu menulis. Dia melanjutkan kuliahnya di fakultas sama di Bandung dengan Kinan dan memasuki jurusan sastra.
Pertemuan antara Kinan dan Kugi itu berawal dari Eko dan Noni. Eko merupakan sepupu dari Kinan, sedangkan Noni sahabat dari Kugi. Sejak kecil Kinan Noni dan Kugi itu bersahabat. Dari tokoh Kinan, Kugi, Eko dan Noni akhirnya menjadi sahabat baik. Hingga akhirnya Kugi dan Kinan memiliki rasa kagum antara satu sama lain dan mulai mengalami adanya perubahan. Akan tetapi keadaan saat itu tidak memungkinkan untuk saling berbagi rasa. Jadi mereka memendam rasa itu, meski mereka juga sebenarnya mereka saling mencintai. Akan tetapi keadaan karena Kugi sudah memiliki kekasih dan Kinan pun dicomblangkan oleh Eko dan Noni ke perempuan lain bernama Wanda. Nah, setelah mendengar Kinan dan Wanda berpacaran, Kugi merasakan sakit hati seakan ditusuk tombak runcing. Akhirnya persahabatan mereka berempat sedikit merenggang. Kugi memutuskan untuk mencari kesibukannya. Lalu hubungan antara Kinan dan Wanda pun lambat laun mulai berbeda dan berubah, hingga akhirnya hubungan mereka pun kandas. Pertemuan Kinan dan Kugi tidak terhindarkan, terlebih keempat sahabat itu bertemu kembali dengan kondisi yang sudah berubah dan berbeda. Hati mereka kembali diuji. Hati Kinan dan Kugi itu kembali diuji dengan kisah percintaan dan persahabatannya. Selama 5 tahun kandas secara tidak terduga. Setiap hati dari mereka hanya dapat pasrah akan cinta yang mengalir dan bermuara entah kemana. Jadi novel ini mengusung tema persahabatan sekaligus percintaan berbalut mimpi, harapan dan cita-cita yang dikemas secara apik. Dari judul yang sederhana dan sekedar bertemakan kisah cinta biasa, tetapi dari novel ini menceritakan bahwa arti dari sebuah persahabatan, mimpi yang seharusnya diperjuangkan dan digapai. Dari novel ini juga dapat diambil bahwa kenyataannya tidak semua hal yang kita impikan atau cita-citakan itu akan terwujud. Jadi dalam sebuah pencapaian pasti adanya proses yang panjang dengan segala halang rintang. Dari situlah kita diuji bahwa kita mampu atau tidak untuk menghadapi hal itu dan melewatinya, atau justru malah berhenti di tengah jalan dan pasrah akan semuanya. Jadi kedua novel yang saya baca itu, novel Laskar Pelangi dan novel Perahu Kertas itu menggambarkan bahwa arti sebuah persahabatan dan sebuah perjuangan yang mana yang harus kita perjuangkan dan kita itu harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan, yang bisa saya ceritakan dari dua novel yang sudah saya baca. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya, pasti ada karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Untuk itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.